Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan, melancarkan, memberkahi semua urusan teman-teman semuanya insyaallah biidznillah semakin diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segala puji kepunyaan Allah, salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia termulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa anim wa karim wa barik alaih. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke Al-An'am ayat yang ke-18. Kemarin kan kita udah ya. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah mau menimpakan bencana, nggak ada yang bisa menghalangi. Wa iyamsaska bi khair. Kalau Allah mau ngasih kita kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Maka juga nggak ada yang bisa menghalangi kebaikan itu datang pada kita. Karena Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Sekarang teman-teman dibuka Al-An'am ayat 18, 19 dan semampunya nanti kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidum baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'unzirakum bihi wa man balagh. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayat 18 Allah berfirman, dan dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan dialah Allah maha berkuasa atas hamba-hambanya, dan Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat 19, katakanlah Muhammad, siapa yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah. Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Allahumma arhamna bil Quran. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika di ayat ke-18, Allah Maha berkuasa. Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita semua bahwa menciptakan langit dan bumi dengan segala bentuk keindahan-keindahannya, dengan segala bentuk kekayaan alamnya, dan yang lebih daripada itu bahkan dalam diri kita pun Allah Maha berkuasa mengatur sel pembuluh darah ini harus mengalir ke arah mana dan memberikan bagaimana nanti jantung kita terpompa itu seperti apa. Itu semuanya maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tanda-tanda kebesaran Allah harus diimani. Ada tauhid rububiyah, tauhid ilahiyah, tauhid asma wa sifat.
Ayat 19, katakanlah Muhammad, siapa yang lebih kuat kesaksiannya, katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Teman-teman dirahmati Allah, gini ya, saat gak ada yang melihat, bukan berarti gak ada saksi buat kita. Saat gak ada yang mantau, bukan berarti gak ada saksi buat kita. Justru saat itulah kita sedang menjadikan Allah sebagai satu-satunya saksi untuk kita. Kita lagi menjadikan Allah satu-satunya yang melihat dan memantau. Kita lagi menjadikan Allah satu-satunya yang menyaksikan apapun yang kita lakukan. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar. Kembali lagi, emang gak ada suaranya ya teman-teman? Cek dulu dong, ada suaranya? Subhanallah, 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 subhanallah. Ada suaranya ya? Atau gak ada? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Ada suaranya ya? Ada suara jelas kok. Ada jelas suaranya. Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Allah syahidun baini wa bainakum. Allah itu jadi saksi. Allah jadi saksi antara aku dan kalian. Baini wa bainakum. Allah tahu banget semua yang kita lakukan tuh, Allah tahu banget. Kita lagi di mana, sama siapa, berbuat apa. Allah tahu sekali. Nggak ada sesuatu yang nggak Allah tahu. Kita membatin sekalipun, kita menyembunyikan dalam batin sekalipun, Allah juga tetap yang paling tahu. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Mau kalian sembunyikan awijharu bih, ataupun mau kalian ungkapkan, innahu sesungguhnya dialah Allah alimun bidzatis sudur, yang paling tahu apa yang ada dalam dada. Jadi teman-teman, kok rasa-rasanya kok kalau misalkan kita membatin yang kurang pas, mengucap yang kurang pas, itu tuh tetap Allah tahu. Surat apa ini? Al-An'am ayat 19. Syahidun baini wa bainakum. Allah tahu semua liciknya kita. Allah tahu masa lalunya kita. Nah sekarang kalau misalkan sikap kita sama masa lalu yang Allah sudah tahu, itu harus kayak gimana? Allah Subhanahu wa ta'ala sangat benci kepada seorang hamba, yang mana hamba itu bermaksiat di waktu malamnya, lalu paginya Allah tutup aib-aibnya, dan dia bangun dalam keadaan membuka aib-aibnya, padahal Allah sudah tutup semua aib-aibnya dengan dia menceritakan dirinya sendiri. Jadi dia cerita dengan bangga, semalam aku begini loh, semalam aku. Enggak. Tutup aib yang sudah kita lakukan, tutup aib yang kita punya aib keburukan yang pernah kita lakukan, dan kalau Allah sudah menutupnya, tutup, jangan dibuka. Gimana kalau ada yang nanya, emang dulunya pernah begini ya? Iya, tapi sekarang semoga Allah mudahkan saya untuk bisa jadi hamba yang lebih baik. Itu aja. Tapi dulu kayaknya begini ya? Iya itu dulu, tapi sekarang lagi berikhtiar jadi hamba yang lebih baik. Dulu kayaknya, iya. Itu dulu, tapi sekarang saya udah gak hidup di zaman itu. Saya sudah gak hidup di zaman dimana masa-masa jahiliyah itu melekat pada diri saya. Meninggalkan sholat, gak puasa Ramadan, pergaulan yang terlalu kebablasan, sampai-sampai melakukan perbuatan yang gak Allah ridhoi. Riba, durhaka orang tua, menghilangkan nyawanya orang lain, mengambil yang bukan haknya, zalim sama orang lain. Syahidun baini wa bainakum. Allah tetap jadi saksi antara aku dan kalian. Allah yang tahu
antara aku dan kalian. Allah yang paling ngerti antara kita nih semua satu sama lain. Dan paling mengerikannya adalah saat kita bermaksiat dan kita sendirian, berarti kita sedang menjadikan Allah sebagai satu-satunya saksi. Dan malu luar biasa harusnya kita. Bukan tentang ya hidup saya terserah saya, bukan. Tapi ini hidup Allah yang menitipkan kepada kita, harus dilakukan oleh kita apa yang Allah maui, karena emang ini hidup Allah yang menitipkan pada kita. Ditambah lagi ketika seseorang itu berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan, kan dia lagi berusaha jadi hamba yang baik. Makanya nanti teman-teman, hal pertama agar supaya kita tidak melakukan sesuatu yang di luar daripada apa yang Allah tetapkan adalah latih diri kita untuk beramal salih. Nomor 1, latih diri untuk terus beramal salih. Nomor 1, tulis di kolom komentar, latih diri untuk terus beramal salih. Butuh pertolongan Allah, butuh jam terbang, butuh kebaikan dari sesuatu yang kita sudah rencanakan dan mau gak mau kita paksakan. Begitu teman-teman. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutarakan, uhiya, aku diberi wahyu ilayya hadzal Qur'an, yakni Al-Qur'an, liunzirakum bih wa man balagh, agar aku menyampaikan peringatan kepada kalian, dan sudah aku sampaikan. Nomor 2, liunzirakum, ingatkan. Nomor 2, mari saling mengingatkan. Nomor 2, sekali lagi, mari saling mengingatkan. Liunzirakum bih wa man balagh, agar aku mengingatkan kepada kalian. Wa man balagh, dan agar Quran ini benar-benar tersampaikan kepada kalian. Nomor 2 itu mari saling mengingatkan. Jadi teman-teman dirahmati Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapa perkataan yang lebih baik selain daripada orang da'a, menyeru, ilallah, untuk balik ke Allah. Mari yuk saling mengingatkan. Suami ngingetin istrinya, kakak ngingetin adiknya, anak mengingatkan orang tuanya, orang tua mengingatkan anaknya, saudara mengingatkan saudaranya, sahabat mengingatkan sahabatnya. Berulang kali kami mengutarakan, ya Allah, jadikan persahabatan kami dengan sahabat semua yang di Instagram, TikTok, YouTube. Semoga persahabatan kita tuh gak di dunia doang, tapi mudah-mudahan persahabatan kita sampai surganya Allah kelak. Amin, 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 ya rabbal alamin. Seperti itu persahabatan yang diidam-idamkan. Karena dunia sebentar, umur-umur yang sangat singkat. Ya dunia ini nikmatnya singkat, senangnya singkat, bahagianya singkat, hartanya pun harta yang singkat. Nanti kalau misalkan teman-teman kembali kepada Allah, di situ dimulai. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya manusia ini lagi tertidur semuanya. Nanti dia terbangun ketika hari kiamat, baru terbelalak semuanya. Saya ngapain aja di dunia ya? Ternyata. Nah makanya, wa unzira ilaikum, hendaknya kita, wa unzirakum bih, dan hendaknya kita saling mengingatkan satu sama lain. Ingetin aja. Nomor 2, mari saling mengingatkan. Nomor 1, beramal solihlah. Nomor 2, mari saling mengingatkan. Kita tuh ngingetin teman kita bukan berarti kita udah baik. Enggak. Kita ngingetin teman kita
Karena kita tahu gak ada yang lebih bisa menunjukkan rasa kasih dan sayang kecuali ketika teman kita keliru, kita ngingetin. Gak ada yang lebih bisa menunjukkan rasa kasih sayang kecuali ketika teman kita berbuat khilaf, kita ngasih tahu. Bukankah seseorang itu kalau sayang sama orang lain dia bakal ngingetin? Nah, jangan gitu ya. Orang tua yang sayang sama anaknya diingetin pasti. Kecuali kalau udah gak sayang, terserah. Makanya teman-teman bersyukur banget. Ada yang ngingetin, ada yang masih ngasih tahu. Wa unzirakum bih. Agar ada yang mau memberi peringatan. Nomor 3. Wa man balag. Dan agar ada yang mau menyampaikan. 2. Sampaikanlah. 2. Sampaikanlah. Nomor 2. Sampaikanlah kebaikan. Tugas kita kan untuk nyampein. Illal balag. Gak ada tugas kalian tuh illa kecuali al balag. Sampein aja. Tugas kita tuh menyampaikan. Sampaikan aja kebaikan. Nomor 3, sampaikan kebaikan. Di dunia ini teman-teman, kalau ada penyampai kebaikan lalu terus kemudian dia kok belum baik, tetap aja kan kata-kata yang telah dia sampaikan adalah sebuah kebenaran dan kebaikan kan. Walaupun emang sekali lagi ya teman-teman, idealnya apa yang kita sampaikan ya kita lakukan juga. Kita bilang A, idealnya ya kita ngelakuin A juga, dan itu berefek kok powernya kepada ucapan siapa yang mengucapkan. Walaupun ada makalah, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan kamu lihat siapa yang menyampaikan. Satu sisi ini kalimat untuk kita fokus pada substansi isi nasihat yang disampaikan ya. Tapi di sisi yang lain, manusia kan juga bukan makhluk yang serta-merta bisa menerima setiap apa yang disampaikan. Tapi dia kan juga cenderungnya manusia itu melihat siapa sih yang nyampein. Ketika seseorang itu bilang, jangan riba ya, emang siapa sih yang ngomong? Oh, ternyata beliau emang gak menyentuh ke arah situ. Misalnya, akhirnya bobot kalimat yang diucapkan boleh jadi sama, tapi beda penyampai akan efeknya beda. Sekarang teman-teman misalkan nih contoh. Yang satu Sayyidina Umar bin Khattab. Yang satu kita misalkan. Sayyidina Umar bin Khattab bilang, jaga sholat kalian. Sama kita bilang, jaga sholat kalian. Efeknya bakal beda atau sama yang ngomong Umar bin Khattab sama kita. Kalimatnya sama, jaga sholat kalian. Kira-kira tulis di kolom komentar. Efeknya ucapan Umar bin Khattab sama kalau kita yang ngomong beda atau sama? Dari Mas Andre beda. Dari Tikawati beda. Ria Bizi beda. Muhadi 10 beda. TikToker beda. Hendrik Andri 76 beda. Beda. Butterfly, Flazir, Lisda SH, Sweet Moment, Nur Azhari Ramadan, Ani Viviu, Rinda Tizenio, Gita, Yomo, Rasya Putratina, Randi dia. Beda. Tika Group, Yuni Ahmad. Beda vibesnya jelas. Kita yang ngomong jaga sholat kalian. Kita yang gak pernah sholat. Kita yang gak pernah menjaga apa yang Allah perintahkan. Sama Sayyidina Umar bin Khattab yang ngomong beda. Jelas beda dong. Jauh banget. Umar yang ngomong. Sebentar teman-teman. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab yang ngomong, vibesnya tuh kuat sekali. Kalau kita yang ngomong, kita yang enggak, na'udzubillahnya ya, na'udzubillah semoga enggak. Tapi kita yang mungkin jarang taat sama Allah, masih suka lalainya, masih banyak bolong-bolongnya, dan kadang disengaja. Vibes dan powernya beda. Itulah yang disebut, ya udah sampein aja sambil memantaskan diri. Kita pantas sama apa yang kita sampaikan.
Suruh bakti sama orang tua, ya kita pantasin diri dong untuk bakti juga sama ibu dan bapak kita, Suruh akrab sama adik. Suruh akrab sama adik, ya kita juga pantasin diri dong kita akrab sama adik kita. Gimana kabarnya dek? Sehat lancar berkah selalu ya dek. Semoga Allah memuliakan adik sekeluarga besar. Kita pantasin diri dong jelas. Terus kita lagi hubungan sama siapa lagi? Tetap kita pantasin diri kita. Pantasin diri dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita utarakan, apa yang kita sampaikan. Karena ada hukum kepantasan dari apa yang disampaikan. Memang unzur maqala wala tanzur man qala, lihat kepada apa yang diucapkan, jangan lihat kepada siapa yang mengucapkan. Tapi kan kita nggak bisa gitu loh. Tetap aja kita ngelihat siapa yang ngucapin, dia ngelakuin atau enggak, dia ngamalin atau enggak dari apa yang dia ucapkan, benar atau enggak. Jadinya kita tuh sama teman-teman, sama-sama. Ayo dong dilihat. Kalau kita ngucap sesuatu, bukan hanya sekedar apa yang kita ucap itu baik, tapi pantaskan diri kita supaya powernya beda. Yang satu orang yang rajin sholat, yang satu orang yang gak pernah sholat. Tiba-tiba dua-duanya mengucapkan kalimat yang sama, jaga sholat. Itu vibesnya nyampe di telinga orang tuh beda, frekuensinya bakal beda. Frekuensi orang yang ahli sholat nyampein, jaga sholat kalian. Nyampe tuh ke dalam hatinya. Tapi yang satunya misalkan yang selalu mungkin ninggalin sholat dan seterusnya, ketika dia jaga sholat kalian, ih apa banget sih, yaelah situ juga gak pernah sholat kali. Tuh akhirnya kan responnya beda. Jaga sholat kalian, tapi dia gak pernah sholat, ih ya lagi obatnya habis nih kayaknya orang ini. Tuh, bisa jadi bahan candaan. Kenapa? Karena dia lupa memantaskan diri. Karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantaskan diri dengan apa yang kita ucapkan, karena tugas kita tuh sampaikanlah kebenaran, sampaikanlah kebaikan. Kebaikan itu disampaikan. Mau diterima atau mau tidak diterima, tugas kita itu disampaikan. Sampaikan kebenaran, sampaikan kebaikan. Teman-teman juga kalau misalkan sudah nih menyampaikan kebenaran, tips dari kami kalau bisa jangan selalu mau agar kebenaran itu bisa langsung diterima oleh pihak yang kita sampaikan. Enggak. Tugas kita kan bukan untuk diterima dari apa yang kita ucapkan. Tugas kita mah nyampein aja. Adapun diberi hidayah ataukah tidak, ini kan urusan Allah. Allah mau ngasih hidayah atau enggak itu kembali kepada Allah. Dia berubah atau enggak, itu juga kembalikan aja kepada Allah. Karena kalau baliknya ke kita kecewa nanti. Saya udah nyampein loh, kok dia gak berubah sih? Saya udah nasihatin loh, kok dia gak berubah sih? Saya udah ngasih tahu loh, kok dia gak berubah sih? Kecewa kalau kita patokannya kita maunya selalu langsung habis disampaikan dia langsung berubah, diamalkan, kecewa. Kecewa teman-teman. Makanya ini bukan hanya sekedar menyampaikan aja, tapi memantaskan diri dengan apa yang disampaikan. Lalu juga ketika menyampaikan kalau bisa tugasnya nyampein aja. Jangan dipaksakan kehendak kita sama orang lain, karena gimana pun orang lain juga punya core hidup masing-masing. Tapi selama kita menyampaikan karena Allah yang paling tahu itu semua. Dan mudah bagi Allah membolak-balikan hati seorang hamba. Hari ini kita ngaji, besok bisa jadi kita futur loh. Kemarin kita futur, boleh jadi hari ini ada orang ngaji. Kita hari ini jauh dari Allah, boleh jadi besok dekat. Dan sebaliknya kalau kita hari ini dekat sama Allah, boleh jadi besok kita menjauh. Hati manusia kan semudah itu terombang-ambing, terbolak-baliknya. Maka sampaikan aja sambil pantaskan diri, sambil pelan-pelan nanti kita tata hati, sambil gak lupa juga sebisa mungkin fokus kita dalam menyampaikan ilmu adalah Allah, bukan pujian manusia. Karena capek loh asli teman-teman. Kalau kita ngelakuin sesuatu itu bukan karena Allah tuh capek.
Kok gak ada sih manusia yang apresiasi? Akhirnya dia enggak. Kok gak ada manusia yang tepuk tangan ya? Akhirnya dia males. Tapi kalau dia konsisten ngelakuin karena Allah, itu kecil buat dia. Mau manusia mencela, mau manusia gak mencela, kecil buat dia. Gak ngefek, gak berpengaruh. Karena tujuannya udah Allah duluan. Di hati ini gak boleh ada siapapun, kecuali hanya ada Allah saja. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yuk sampaikan kebaikan. Itu nomor yang ketiga. Nomor 4. Lanjut ayat 12. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya dialah Allah Rabb yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan, yakni berbuat kemusyrikan. Nomor 4, berlepas dirilah dari kemusyrikan dan keburukan. Nomor 4, berlepas dirilah dari keburukan. Hari ini kita itu lupa kali ya, disangka apa? Diam itu adalah satu hal yang nggak apa-apa buat iman kita. Emang iya ya? Boleh diam ya? Enggak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, kata Nabi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Sesiapa di antara kalian yang mendapati bahwasanya dirinya melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, rubah dengan lisannya. Kalau tidak bisa, rubah dengan hatinya. Gimana caranya? Ingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Nomor 1, hendaknya mereka yang mendapati kemungkaran rubah dengan powernya. Nomor 2, kalau gak bisa ubah dengan lisan. Nomor 3, kalau gak bisa ubah dengan hati. Gimana cara mengubah dengan hati? Mengingkari, mendoakan. Mengingkari, mendoakan. Ingkari, teman-teman. Ingkari. Jadi opsi diam gak ada. Opsi diam tuh gak ada. Kalau kita ngeliat ada orang berbuat musyrik, tugas kita ingkari. Jangan lakukan itu. Nasihati. Apalagi kalau teman-teman punya kuasa, tanda tangan nih. Teman-teman tanda tangannya akan powerful sekali. Tanda tangan nih yang bisa merubah satu tempat yang tadinya tempat yang kurang baik menjadi tempat yang baik. Tanda tangan, tanda tangan. Netral gak ada. Netral tuh adanya di gigi mobil sama motor, netral tuh. Tapi gak ada. Posisi netral tuh gak ada. Netral tuh ada di gigi mobil sama motor. Tapi kalau kita berpihaklah pada yang benar. Ingkari kemusyrikan. Jangan bilang, gue mau netral aja deh. Saya mah netral aja deh. Gak ada netral mah, gigi mobil tuh netral. Gigi motor. Ya masa kita mau jadi hamba yang diam aja melihat kezaliman? Kalau ada kezaliman, ubah. Gak bisa dengan tangan, lisan. Gak bisa juga dengan lisan, hati. Ngapain hatinya? Diam? Enggak. Ingkari dengan hati. Doakan. Maka poin yang keempat di pagi ini, teman-teman dirahmati Allah, nanti kalau teman-teman melihat ada sesuatu yang gak baik, hal yang paling teman-teman bisa lakukan itu ingkari dengan hati. Ya Allah, semoga beliau Engkau beri petunjuk. Ingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan ingkari dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Kalau mau yang gak lemah, minimal ya suarakan dengan lisan. Fabilisanihi, kata Nabi.
suarakan dengan lisan, unggah, posting, upload. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, hidup ini terlalu singkat kalau kita tidak menyuarakan kebaikan. Ditulis di kolom komentar, teman-teman. Hidup ini terlalu singkat jika kita tidak menyuarakan kebaikan. Coba ditulis di kolom komentar. Hidup ini terlalu singkat jika kita tidak menyuarakan kebaikan. Singkat sekali hidup ini kalau kita tidak menyuarakan kebaikan. Singkat sekali. Dan sayang, teman-teman. Sayang kalau kita gak menyuarakan kebaikan. Kenapa? Karena tiap-tiap insan yang menyuarakan kebaikan, dia gak pernah tahu saat kebaikan di sosial media itu ia suarakan, sampai mana video itu pergi, kemana video itu berkelana, ke handphone siapa video itu telah sampai, ditonton oleh siapa video itu. Kita gak pernah tahu. Dan kata Nabi, man dalla 'alal khair kafa'ilih, siapa yang dia mengajak pada perbuatan baik, maka dia sama dalam pahala. Hidup ini terlalu singkat jika tidak menyuarakan kebaikan. Mari suarakan, mari upayakan. Mari kita jadi hamba setenang-tenangnya hamba yang saling berlomba dalam kebaikan. Barakallahu fikum. 4 hal tadi ya teman-teman dipegang. Barakallah. Sekarang kita tanya jawab dari Asma Rahmat. Barakallahu fikum. Asma Rahmat atas pertanyaannya. Ustadz kita sudah menyampaikan dan sekali waktu kita mengingatkan untuk berada dalam kebenaran. Terus pertanyaannya. Oke. Berikutnya, apakah sedekah subuh boleh dikeluarkan setiap Jumat buat bagi-bagi makanan Jumat berkah dan anak yatim? Jawabannya boleh. Dari Daisy Eci, apakah jodoh anak yang menikah karena satu dan lain hal tanpa persiapan merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala atau karena kelalaian orang tua? Kalau memang orang tuanya tahu anak itu menikah dengan laki-laki yang tidak pantas, maka boleh bagi orang itu menasihati. Adapun nanti kembali kepada yang menjalani. Tapi kalau misalkan orang tua itu sudah tahu dan dia membiarkan anaknya terjerumus, maka orang tuanya juga sebaiknya jangan bersikap demikian. Idealnya carikan, pilihkan pasangan terbaik untuk putra-putri kita. Raniandi 654, bagaimana bertobat dari dosa di masa lalu? Ada 3. 1, pertama ayatnya Al-Quran surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Syaratnya 3. 1, meninggalkan dosa itu seketika. Jadi lagi berbuat dosa, lalu dosanya harus ditinggalkan. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Yang ketiga, mengisi hari-hari pasca taubat dengan selaksa amal salih. Begitu teman-teman. Barakallahu fikum. Apakah baca Quran lewat HP berpahala? Jawabannya iya. Sekali lagi, baca Quran lewat HP itu berpahala. Barakallahu fikum. Berikutnya pertanyaannya. Gimana hukum debat agama? Jeva Nolim. Semoga Allah memuliakan Jeva sekeluarga besar. Berdebat, Nabi pernah bersabda, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menyiapkan syurga, istana di tepian syurga bagi mereka yang meninggalkan debat walaupun benar. Berdebat itu juga bukan berarti buruk ya. Berdebat ya boleh kalau memang mencari kebenaran tujuannya. Tapi kalau misalkan cuma hanya sekedar untuk debat kusir, debat yang tiada akhir, maka sebaiknya disudahi, dicukupkan. Karena dijanjikan istana oleh Allah Subhanahu wa taala di tepian syurga bagi mereka yang mau meninggalkan debat meskipun benar. Hesti Arini, sedekah pagi sekali tapi diniatkan untuk infak sendiri dan infak untuk orang yang sudah wafat, apakah bisa? Jawabannya bisa. Barakallahu fikum. Dari Multi Wibowo, gimana caranya sholat biar khusyuk? Ada 5. 1, sholat khusyuk itu diawali dengan niat semua karena Allah. 2,
hendaknya masing-masing kita itu memakai pakaian terbaik. Wathiyabaka fatahhir, yang suci, tahir. Yang ketiga, hendaknya dia mencari imam yang baik agar supaya bacaan imam yang baik itu juga ikut serta memantapkan dirinya dalam menunaikan sholatnya. Yang keempat, hendaknya dia mencari keamanan pada masjid agar dia tidak terfikir tentang sandal yang hilang. Yang kelima, sallu sholatal muaddi, kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian ini sholatlah kalian sebagaimana ini sholat kalian yang terakhir. Tambahin satu lagi yang keenam, pahami makna bacaan dan tumakninahlah. Insya Allah akan khusyuk. Barakallah. Gimana tentang pembiayaan umroh? Apakah boleh dengan cicilan? Kalau saya tidak menyarankan ya teman-teman, karena umroh haji itu bila mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau hutang kan namanya belum mampu ya. Maka sayang sekali kalau ada di antara kita niatnya mau ibadah tapi menggunakan uangnya dengan uang cara-cara riba misalkan gitu. Dia nyicil tapi cicilan yang riba-riba dan segala macam. Dia lupa, dia pengennya bersih tapi dia mencuci bajunya dengan air kencing. Maksudnya dia maunya bersih nih datang ke sana tapi dia lupa kadang-kadang mencuci pakaiannya. Dia mau pakaiannya bersih tapi nyucinya dengan air kencing, kan nggak mungkin bisa bersih kan. Ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Mampu berangkat, belum mampu sabar dulu. Jangan membuka pintu hutang dan jangan membuka pintu hutang. Mampu berangkat umroh, kalau nggak mampu hindari. Dan kami tuh S1-nya jurusan haji dan umroh. Jadi S1 kami tuh manajemen haji dan umroh di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi tiap hari bahasan haji umroh tuh bahasan yang memang guru-guru kami, dosen-dosen kami juga selalu bersamai. Dan dosen kami tuh sering bilang, hindari oleh kalian tuh dan ada talangan-talangan gitu, hindari. Lah sekarang Ustadz udah terlanjur gimana? Umroh talangan, haji talangan. Nah, kalau sekarang terlanjur udah punya ilmunya, maka bertobat sesegera mungkin. Dah istighfar aja banyak-banyak. Allah paling tahu. Allah paling tahu. Habis itu udah jangan mengulangi lagi. Istighfar banyak-banyak, taubat banyak-banyak. Insya Allah Allah yang akan memberikan maafnya kepada kita. Kemarin misalkan kita haji pakai dana talangan, ya udah taubat. Insya Allah Allah maafkan. Tapi jangan diulangi lagi ya teman-teman. Begitu. Umroh uangnya dari riba itu gimana? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah Subhanahu wa taala memberitahu dari Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Innallaha thayyib la yaqbal. Allah enggak nerima illa thayyib, kecuali dari yang baik-baik. Begitu, barakallahu fikum. Bolehkah kita membalas orang yang mencaci maki Nabi di media sosial? Jawabannya, ciri tanda iman adalah ketika Nabi SAW dijelek-jelekkan dia geram. Itu ciri-ciri tanda iman. Tapi apakah kita perlu juga membalas di kolom komentarnya? Kalau di kolom komentar sih kurang menarik juga ya. Cuman saya saranin kalau bisa buka konten baru sebagai counter dari konten tersebut. Jadi konten dilawannya dengan konten, jangan konten dilawannya dengan komentar. Konten kok dilawannya dengan komentar. Konten lawan dengan konten. Buku lawan dengan menulis buku. Ceramah sampaikan lagi juga dengan ceramah, gitu loh. Kurang lebih ya teman-teman. Barakallahu fikum. Sehat-sehat ya teman-teman. Barakallah. Ada dari pertanyaan Isas_Jo. Amalan apa supaya cepat ketemu jodoh? Yang pertama, doa. Rabbi habli min ladunka zaujatan tayyibah. Yang kedua, Rabbi habli minas salihin. Yang ketiga, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Kemudian yang keempat, ikhtiar cari jodoh dengan terus memperbaiki diri. Yang kelima, pelan-pelan kalau ada circle terdekat, komunitas, lingkungan yang baik-baik dan seterusnya, hendaknya mereka maksudnya menikah ya, gimana jodohnya aja belum ada, hendaknya mereka juga menimbang-nimbang. Siapa tahu jodohnya di teman masjidnya, teman komunitasnya. Ya kalau emang udah ngerasa ini kayaknya cocok jadi ibu dari anak-anak saya, lamar aja bismillah. Lamar bismillah. Tapi kan saya masih muda, udah bismillah. Muda, tua. Pokoknya kalau emang udah merasa ketemu yang cocok, sampaikan, utarakan. Tell me that you love me. Wes. Beritahu aku bahwa engkau mencintaiku. Ya, ini sih
Besok nih temanya Mafcam tuh itu ya. Tell me that you love me itu temanya Mafcam. Tapi sebenarnya lebih kepada bawa cinta bukan ke arah manusia tapi ke arah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunjukin dong kalau emang kita cinta sama Allah tuh. Begitu. Barakallahu fikum. Apa amalan biar bisa bayar hutang riba? Amalannya kata Nabi SAW yang pertama, niat bayar hutang. Bismillah ya Allah, hamba niat untuk melunasi semua hutang-hutang hamba. Kata Nabi SAW, 3 orang yang Allah jamin Allah pasti tolong mereka. 1, mujahid fisabilillah. 2, orang yang menikah karena menjaga diri dari zina. Yang ketiga, orang yang mau bayar hutang. Allah tolong mereka. Apakah amal soleh diniatkan untuk kelancaran urusan dunia? Apakah boleh? Boleh, tapi terlalu kecil ya. Beramal soleh karena dunia itu terlalu kecil. Sholat duha tapi kepengen dapat rezeki. Sholat tahajud ya, tapi itu benar. Memang sholat duha sebagai pembuka pintu rezeki. Sholat tahajud pengabul hajat. Itu benar ya, benar emang ada hadisnya. Hal min dhi haja, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah di antara kalian ada yang punya hajat? Sini 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 sini. Aku kabulkan hajat kalian. Bagi siapa yang sholat di sepertiga malam. Memang benar ada motivasi. Tapi teman-teman, maksud saya bukan kita nggak boleh beramal karena sebab perkara dunia. Tapi hendaknya masing-masing kita itu beramal. Dan dia jelas benar-benar tahu bahwa ridho Allah yang dia cari. Dan itu puncak tertinggi. Jadi kita beramal salih bukan hanya sekedar diniatkan dunia. Tapi kalau bisa karena Allah. Begitu teman-teman. Karena Allah aja udah. Kalau arisan itu boleh atau enggak, sebaiknya teman-teman dihindari. Karena yang dapat pertama itu ya utang. Kalau dapat pertama yang utang, dapat terakhir ya nabung. Kalau dapat terakhir ya enak nabung. Tapi kalau dapat pertama kan ngutang. Jangan membuka pintu utang. Boleh atau tidak kalau kita mantu untuk menghindari keluarga dari pihak suami? Jawabannya boleh kalau dirasa adanya kezaliman dan seterusnya. Jawabannya boleh menghindari. Dengan syarat tentunya sambung silaturahmi, jangan sampai putus. Dari Miki Astrea. Miki Astrea bertanya bagaimana hukum mantan suami yang tidak menafkahi anaknya sedangkan kondisi ekonomi beliau sulit. Kalau memang beliau sulit ekonominya, tidak bisa menafkahi anaknya, minimal tetap ada tanggung jawab untuk menafkahi walaupun nominalnya sangat jauh dari ideal. Masa ya sebulan ngasih 100.000 misalkan enggak bisa, kan kayaknya nggak mungkin. 100.000 bisa insya Allah 1 bulan misalkan gitu. Walaupun jauh dari kata ideal, tapi kan setidaknya dia niat untuk menafkahi daripada anaknya. Minta doanya agar anak-anak saya mudah menghafal Al-Quran. Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kami semua anak-anak yang salih salihah. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman begini ya, yang kita minta sama Allah itu harusnya sih jangan dulu. Bukan gak boleh, mesti gini. Yang kita minta sama Allah itu sih sebaiknya bukan hanya tentang anak yang pintar, bukan hanya tentang anak yang cerdas semata, tapi minta sama Allah anak yang salih. Kesolihan itu fauqa ala kulli syai', di atas segala sesuatu, salih. Jadi pinternya pinter yang salih gitu. Bukan pinter yang sukanya menipu, mengkadali orang lain, itu enggak. Kenapa kalau seorang suami pulang ke rumah suka marah walau capek kerja, gimana ngadepinnya sebagai istri? Sabar, bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan kesabarannya. Dari As 4287, seorang perempuan bikin konten lip sync lagu, apakah hukumnya? Lip sync lagu dan seterusnya. Kalau bisa pertama kami apresiasi dulu kalau emang mau buat konten, tapi konten apa itu kalau bisa konten yang baik dan bermanfaat. Konten yang baik dan bermanfaat. Begitu ya teman-teman. Barakallahu fikum. Dan hindari konten-konten yang berpotensi jadi dosa jariyah buat kita ya. Kalau infak subuh saya titipin ke anak yang mau sholat subuh, apakah boleh? Susi biru, jawabannya boleh. Barakallahu fikum. Rina Aurel, suami susah banget suruh sholat. Sudah dinasihatin tapi mereka takut. Yang pertama ingetin aja terus. Diingatkan, diajak terus untuk sholat, didoakan.
Itu tugas kita, barakallah. Gimana dengan suami yang malas kerja, menghabiskan uang istri yang istri sudah dapatkan? Diajak dan dikasih nasihat bahwa tugas wajibnya suami adalah mencari nafkah. Begitu. Nurul Purwanti, umroh dengan tanah warisan supaya warisan itu berkah itu gimana? Jawabannya boleh ya, warisan. Kemarin kita udah pernah bahas ya, eh, jangan ngandelin warisan, tapi kalau dapat silahkan aja diterima. Tapi jangan mengandalkan dan jangan mengharapkan. Warisannya dipakai untuk terus kemudian berumroh, boleh. Begitu teman-teman. Kan udah hak milik kita kan, maksudnya waris itu kan. Lalu terus kemudian tanahnya dijual, hasil jual tanahnya terus kemudian berangkat haji, berangkat umroh, boleh. Begitu. Gimana hukumnya hutang di ITG atau diganti dengan gaji? Apakah termasuk zalim? Saya sekali lagi tidak menganjurkan. Kalau memang bisa untuk tidak berhutang sih sebaiknya jangan berhutang. Karena kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, hutang itu adalah kehinaan. Bayar fidyah ke anak yatim atau apakah boleh? Al-Baqarah 184, fidyatung ta'amu miskin. Fidyah itu memberi makan kepada orang miskin. Begitu. Kalau emang yatimnya yatim yang miskin maka diperbolehkan. Gimana nanti orang-orang zalim terus kepada kita, apakah kita boleh mendoakan yang buruk? Jawabannya boleh-boleh aja mendoakan yang buruk. Makanya Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa, sesungguhnya kalimat An-Nisa atau Al-Maidah gitu. Sesungguhnya kalimat buruk itu terlalang, tercela dan Allah benci. Illa man zulim, kecuali dari pihak yang terzalimi. Wah, ini lain cerita. Makanya hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Dosa nggak kalau nggak nikah lagi tapi belum punya anak? Jawabannya, kalau memang bisa menahan diri dari fitnah, dari berbuat zina, maka ya silakan. Tapi kalau saran saya tetap, bukan karena kita membenci sunnah Nabi ya, tapi karena memang kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan mengikuti daripada sunnah beliau, yakni menikah. Nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahnya Rasulullah. Barang siapa yang dia membenci sunnah Rasulullah, falaysa minni. Begitu kan kata Nabi. Dari Katnis Feriska, cara sholat hajat itu gimana? 2 rakaat, sholat seperti sholat sunnah pada umumnya. Kalau belum, seperti sholat subuh pada umumnya. Begitu, barakallahu fikum. Wanita haid boleh potong rambut? Boleh. Dari Eyang Harahap Medan, doa apa yang dibaca biar cepat laku aset-aset kita? Doanya adalah, Ya Fattahu ya Razzaq urzuqni, Ya Fattahu ya Razzaq urzuqni, Ya Fattahu ya Razzaq urzuqni. Allahumma yassir umurana. Atau Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul hazan idza syi'ta sahla. Atau pakai bahasa Indonesia bisa yang. Jadi, ya Allah, berkahi aset hamba, mudahkan ketemu pembeli yang cocok ya Allah, amin. Gitu. Barakallahu fikum. Dari Daftinitu, apakah boleh 2,5 dari penghasilan kita tidak langsung ditunaikan tapi dikumpulkan dulu? Maksudnya 2,5% zakat dikumpulin dulu gitu. Kalau emang sudah masuk waktunya ya harus ditunaikan segera, jangan ditunda-tunda. Oktadiana, kita pernah disakiti terus kita masih mengingatnya dan masih kesel dalam hati, dosa apa enggak? Jawabannya tidak berdosa kalau tidak jadi dendam. Tapi kalau jadi dendam ngapain, sia-sia. Jangan pikirin, jangan jadi pendendam, jangan sibuk sama kesalahannya orang lain. Fokus aja sama memperbaiki diri. Ingat ya teman-teman, seseorang membawa pisau lalu kemudian dia tebas batang pohon. Pohon itu kesakitan, aduh sakit, saya ditebas gitu. Tapi pohon itu nggak fokus sama yang menebasnya. Kamu nih gimana sih kok nebas saya? Kamu tuh. Enggak. Pohon ini fokus tetap bertumbuh. Daunnya rimbun, lantas berbunga, lalu berbuah. Buahnya ranum sekali. Akhirnya orang yang dulunya menebas rantingnya, batangnya, memetik buah dari pohon itu sendiri. Udah tumbuh aja, udah. Tumbuh aja. Waktunya nanti naik mah naik. Waktunya teman-teman jaya mah jaya. Waktunya teman-teman sukses mah sukses aja. Yang penting konsisten. Capek ya tapi jalani. Capek sekali saya Ustadz. Ya Allah, capek sekali saya. Lah emang harus capek kan, mau berhasil harus capek.
Mau sukses ya harus capek. Mau berhasil tapi gak mau capeknya, gak bisa, lupakan. Mau berhasil tapi gak mau berhasil tapi gak mau kerja kerasnya, gak bisa, lupakan. Kecuali kita anaknya sultan. Kalau bapak meninggal terjual dan tidak dibagi, harta bapak yang meninggal terjual dan tidak dibagi waris anak, diambil semua istri, apakah boleh? Jawabannya gak boleh dong. Kan ada hukum waris. Sekolahnya di mana dari SD Ustadz? Yang pertama, SD saya. SD Islam Al-Amjad Cipete Utara Jakarta Selatan. 3 tahun kelas 1 2 3. Lalu 4 5 6 SD Parung Bingung 02, SD Negeri Parung Bingung 02 di Depok Kubah Mas. Yang ketiga, SMP SMA dihabiskan di Pondok Pesantren Muallimin Yogyakarta. S1 Manajemen Haji dan Umroh UIN Jakarta. S2 Ilmu Quran dan Tafsir dari Unsik Kalibeber Wonosobo. Begitu teman-teman. Kalau belum hafal bacaan sholat duha, apakah bisa diganti sama surat yang lain? Jawabannya boleh. Surat apa aja bebas. Bagaimana dari Rosmala 0290, gimana doa untuk hajat kita cepat dikabul sama Allah? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu doanya. Dari Muhammad Ali Fikri, gimana pengaruhnya bagi kita jika penghutang belum mengembalikan uang kita? Pengaruhnya, selama utang belum dikembalikan, kata Nabi, kita dicatat seperti seolah-olah sedekah setengah dari jumlah yang kita hutangin. Tiap hari tuh kita kayak udah sedekah terus begitu, sampai hutang itu dilunasi. Apa hukumnya seorang suami selalu menyembunyikan uang dari istri? Lah, suami istri itu idealnya gak ada yang disembunyiin satu sama lain, gak ada yang ditutup-tutupi. Kan ibadah terlama itu harus didasari dengan rasa saling percaya, bukan? Jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena kita hidup bersama, bukan tinggal bersama. Hidup bersama, bukan tinggal bersama. Gimana caranya konsisten? Wah, ini pertanyaan saya suka banget. Gimana caranya konsisten? Paksain. Capek, paksain. Letih, paksain. Latih diri. Pokoknya harus. Konsisten itu harta termahal yang seorang hamba pernah punyai. Dan saya saran ya buat teman-teman. Dan ini teman-teman sangat mohon maaf ya teman-teman, izin sebentar. Izin ngobrol bentar. Dan saya saran buat diri saya dan buat kita semua. Konsistenlah karena Allah. Rutinkan karena Allah. Dawamkan sesuatu juga karena Allah. Bukan karena apapun. Dan kalau teman-teman nanti memperhatikan, buah dari konsisten itu indah, tapi panjang emang. Panjang sekali memang. Teman-teman kayak pernah juga kan ngelihat, ini orang begini terus loh dari tahun 2010. Sekarang 2023, artinya 13 tahun loh dia begitu terus. Oh, sekarang kita lihat pantas aja ya. Kenapa? Tekunnya, uletnya, konsistennya. Atau bahasa-bahasa apa gitu yang lain. Rajin, ulet, tekun, ya mirip-mirip lah. Tapi kalau teman-teman konsisten itu, oke, mungkin bakat kita gak sekeren bakat yang lain. Mungkin kita bukan yang paling baik. Tapi kalau kita yang paling konsisten, mahal itu. Mahal sekali itu konsisten. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqamah tuh berat sekali teman-teman. Kayak gini ngaji subuh syuruk. Teman-teman ngerasain gak beratnya? Teman-teman ngaji subuh syuruk kayak gini. Kerasa gak beratnya? Berat kan? Enaknya subuh-subuh gini ngapain? Tidur. Subuh-subuh gini enaknya ngapain? Tidur. Tapi konsisten itu teman-teman
yang ngebuat seseorang itu badannya jadi, itu bukan fitness dalam 1 hari, dia fitness udah 5 tahun. Yang membuat tricep, otot bicep, otot punggung, dada, sayap, leher, kakinya sekalian. Itu apakah sekali datang ke gym langsung jadi? Enggak, konsisten. Dia udah 3 tahun nge-gym, 4 tahun nge-gym, 5 tahun nge-gym. Jadi konsisten aja gitu. Konsisten. Mau bagaimanapun konsisten itu tetap butuh pertolongan Allah. Makanya tadi saya bilang lakuin karena Allah, karena kita butuh pertolongan Allah. Teman-teman yang jadi content creator, kadang kita baru aja upload postingan. Saya mau jadi content creator, baru upload postingan, gak ada yang nonton. Ah udahlah, besok gak usah posting lagi. Posting aja terus. Tentukan niche-nya apa. Saya mau di bidang makanan kuliner, ya udah. Selama gak ada pelanggaran syariat, lakukan. Konten pertama kita tuh upload aja kali. Dan pasti kok konten pertama kita tuh jelek. Kadang kita dengerin suara kita sendiri. Ih, apa sih? Cringe banget. Ya Allah. Gak apa-apa. Konsisten aja pokoknya. Konsisten taat, konsisten yang kerja ya kerja, yang dagang ya dagang, konsisten aja. Wah itu berat memang. Capek. Panjang perjalanan ini, panjang asli pakai sode. Panjang perjalanan itu. Capek. Konsisten capek, konsisten lelah, ngantuk-ngantuk tetap harus, bangun pagi-pagi tapi bismillah ayolah. Kayak gitu, capek memang, panjang perjalanannya. Cuman nanti kita bakal tahu efek dari konsisten kita itu minimal kalau boleh saya bilang setelah, ya kalau 5 tahun terlalu lama, setelah 2 tahun kali ya. Coba konsistenin aja tiap subuh. Konsisten aja upload. Yang dagang konsisten ya dagang 2 tahun. Yang bekerja konsisten aja. Tampilkan performa kerja terbaik 2 tahun aja. Atau bahkan mungkin 5 tahun kali ya. Iyalah mungkin 2-5 tahun lah. Nanti dia lihat tuh efek dari konsistensinya tuh udah mulai nampak. Apalagi konsistennya sampai jangka waktu yang puluhan tahun. Wah, luar biasa nih. Konsisten aja teman-teman. Barakallahu fikum. Lisa Apriani, Ustadz ada yang bilang kalau salaman sama yang bukan mahram itu nggak apa-apa kalau kita sama-sama ikhlas, keduanya itu gimana? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidup beliau tidak pernah menyentuh daripada tangannya seorang perempuan yang bukan mahramnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersentuhannya kalian dengan yang bukan mahram, ditusuknya kepala kalian dari besi yang panas itu lebih baik daripada bersentuhan dengan yang bukan mahram. Begitu teman-teman. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sehat-sehat semua teman-teman. Oh iya udah 6:30 nih teman-teman, sehat semua. Jangan lupa selamat beraktivitas. Kalau ada di antara teman-teman ada yang mau ikut support dalam membangun masjid, membangun pondok pesantren, teman-teman bisa langsung aja ke Bank Muamalat 50900 18044 50901800 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Dan buat teman-teman yang mau ikut Mafcam tanggal 16 sampai 17 Desember ada Mafcam. Kami akan membersamai juga insya Allah di tanggal 16 dan 17 di acara Mafcam. Masjid Muhammad Al-Fatih camping. Campingnya di mana? Di sekitaran Masjid Muhammad Al-Fatih. Lalu tanggal 21 Februari 2024 kalau di antara teman-teman yang mau berumrah, ayo kita umrah bareng-bareng. Insya Allah 21 Februari 2024 kita umrah bareng-bareng. Sukses selalu teman-teman, berkah selalu, semoga Allah memuliakan dunia akhirat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkah lancar sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya jangan lupa, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link uir.co.id. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp, dapatkan konten video eksklusif untuk disebarluaskan di grup-grup WA lain atau di-upload jadi story WA. Teman-teman silahkan buka di
uir.co.id. Bergabung aja. Barakallahu fikum. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya jamaah.